Halo Leo, apa kabar? Welcome to Fortune Star 222. Sama gue Lucky, siap bacain semua energi di sekitar kamu dan kamu yang akhirnya energi kamu sendiri. Langsung aja gue ngambil kartu satu kartu dari setiap deck yang berbeda, oke? Dan gue pre-shuffle, ada satu pre-shuffle Literary Witch Oracle, oke? Secara gue nggak punya manualnya, jadi kalau gue dapetnya yang memang gue butuh riset, gue riset. Dan ada keluar 3 kartu buat kalian, oke? Gue akan jelasin nanti terakhir. Stay. Oke. Untuk yang baru pertama kali di join di sini, jangan lupa untuk like dan subscribe kalau emang suka. Dan untuk kalian yang emang udah ada di channel gue, emang kalau ini bisa berguna dan menginspirasi kalian, jangan lupa untuk like dan share-nya ya, bantu gue bangun channel gue ini. Kalau mau ada yang donasi, makasih banget, karena gue emang benar-benar terpukul dengan pandemik ini. 3 bulan gue ngurung di rumah untuk bangun channel ini ya. Dan itu ada linknya di box description gue. Udah. Oke. Jadi kalian dapat the full, ini yang akan gue keluarin. The Emperor, Four of Cups, Knight of Pentacles. Gue balikin semua. Yang gue ambil cuma satu, the full. Oke. Kalian mau mulai sesuatu yang baru. By the way, Leo, you are the star. Oke. You are the star. Ini memang seasonnya kalian, dan hari ini 8 bulan 8 2020 Lionsgate Portal. Oke. Artinya kita sejajar dengan bintang tercerah di semesta. Namanya Sirius. Sirius itu punyanya si Aries. Dan ini energinya sampai akhir tahun ini. Dan khususnya tahun 2020 ini sangat-sangat berarti, karena 2020 ini energinya kan gila banget ya. Energi gila banget, kita semua dipaksa untuk diam. Dipaksa untuk hening. Dipaksa untuk merenung dari segala aspek kehidupan. Pekerjaan, entah itu materi, entah itu spiritual, entah itu relationship, ya, semuanya, ya kan? Kita dipaksa untuk menyelam ke dalam diri kita masing-masing. Bahkan secara emosional pun kita disuruh bekerja. Self work is the real work, dan kita dipaksa untuk itu. Dan sekarang dengan Lionsgate Portal ini, artinya adalah kita energinya tuh kita kita diarahkan ke terang di ujung tunnel gitu. Setelah dalam kegelapan, kita mulai dikasih terang ya. Tapi jadi kita sudah mulai melihat terang itu. Tinggal sedikit lagi ya. Tinggal sedikit lagi menuju ke awal baru. Tapi yang harus kita paling ini dengan Lionsgate Portal adalah personal power. Ya. Personal power. Tidak ada lagi tuh yang namanya mengecilkan diri sendiri, kritik diri sendiri, ngejudge diri sendiri ya. Justru itu harus menguatkan strength kita gitu ya. Dan full moon di Aquarius kemarin yang baru lewat itu. Aquarius itu untuk semua Leo rising sign, lebih pasnya, lebih persisnya, tapi juga valid untuk sun sign dan moon sign ya. Aquarius itu ada di rumah ke-7 kalian, yaitu any kind of relationship, contract, marriage, business partner, equality ya. Ada ending di situ. Oke. The Fool. Take the leap of faith. Ambil resiko, percaya semua akan baik-baik saja.
Dan new moon itu di kamu. Sesuatu yang baru. New moon itu nanti tanggal 18, 19 ya. Di kamu, Leo. Jadi sesuatu yang baru itu ada di identitas kalian sendiri. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Merkuri di Virgo, artinya semua komunikasi, persepsi kita, dan apapun wawasan pengetahuan kita yang ingin kita kembangkan, ya, itu semua ada di rumah kedua kalian, yaitu income, money, ya. Apa yang kalian pikir itu bernilai, pedoman-pedoman kalian, idealisme kalian, dan bahkan harta karun kalian. Semua Merkuri komunikasi, teknologi, dan berpersepsi, memandang wawasan kita gain gitu, meningkat di daerah, di sektor itu. Gitu. Wah, luar ya Leo. Dan Leo, natural house kamu, rumah natural kamu itu sebenarnya di 5, ya. House of pleasure, rumah bersenang-senang. Emang Leo gitu kan, pasti tahu caranya bersenang-senang, ya nggak? Secara gue, gitu, sun sign gue ada di rumah kelima. Dan Leo adalah Saturn gue loh. Jadi gimana caranya gue bersenang-senang dengan kerja tapi bersenang-senang? Ya, traveling, ya kan? Kok nggak keluar ya, Le? Good fortune, good fortune. Invite magic in. Ya, fortune star cucu. Good fortune, ya kan? Good fortune. Keberuntungan itu kita harus undang. Artinya kita harus align dulu energi kita. Jadi apapun yang kita cari, yang kita inginkan, apapun yang kita fokusin, itu akan datang dengan sendirinya sebenarnya gitu. Maaf, low bad. Sorry. Tadi gue ngomong apa? Oh, ya kita tahu bagaimana bersenang. Oh ya, kita harus align. Jadi emang jadi self work itu the real work. Karena di saat kita sejajar, fokus, intensi, apa yang kita rasa, kita mengundang ya energi itu untuk datang ke kita. Jadi undang keajaiban itu gitu, invite the magic in, ya kan? Apa yang kita cari sebenarnya cari kita, gitu, right? Allah. I recognize that I have chosen fear, and I choose again, I choose love. Saya sadari kalau saya memilih takut, dan di saat saya harus memilih lagi, saya pilih cinta. Itu tadi. Kalau fokusnya kita adalah kemarahan, kalau fokusnya kita adalah ketakutan, yang akan datang ke kita adalah akan selalu membuat tambah kita takut, tambah kita marah. Jadi fokusnya apa? Benci, takut, kesel, atau apa? Atau keajaiban itu sendiri? Sesah gitu. Erin, peace. There is no need to worry, as everything is working out beautifully. Gak perlu khawatir karena semua akan bekerja dengan indahnya.
By the way, ini energinya Aries ya. Sirius, bintang Sirius, bintangnya Aries. Dan Mars itu juga lagi di Aries. Dan kebetulan Mars itu lama banget di sana dan sebentar lagi dia retrograde. Nah, jadi sebenarnya kan kalau Mars itu action, 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 tindakan, 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 maunya gerak, gitu. Nggak bisa diem gitu kan. Tapi karena sebentar lagi si siapa namanya Mars ini retrograde, artinya semua tindakan kita akan jadi slow banget. Leo, Aqua, Pisces. Ini tentang travel, karena ada di rumah ke-9 kalian. Tentang travel atau sesuatu yang berjarak, entah itu menjadi jarak atau didekatkan, ya. Tentang wisdom, filosofi, higher education, tentang perbedaan latar belakang, budaya, bahkan agama, ya, tentang hukum, fundamentalism atau juga dogma. Oke. Kalian dapat Six of Earth kebalik dan Ten of Fire kebalik. Ini artinya adalah tidak adanya reciprocate, tidak adanya mutuality, tidak adanya keseimbangan dalam memberi dan menerima atau energi dan intensinya, ya, fokusnya tidak seimbang. Dan ten of fire kalau tegak gini, ya. Ini artinya sama kayak Aquarius sih, burn out. You are burned. Kalian terbakar oleh apapun yang kalian, passion kalian sendiri. Oke. The Hierophant, komitmen, tradisi, spiritual, agama, institusi, struktur. Taurus ya. Uranus lagi di Taurus. Leo, Cancer, Gemini, Taurus. Ini untuk Leo rising sign atau ascendant sign, atau bisa juga valid untuk sun atau moon sign, tapi lebih persistly untuk Leo rising sign. Energi Taurus itu ada di rumah ke-10 kalian, yaitu House of the Social Status. Ini komitmen, ya. Itu ada karir, ada long term goal di situ, ada struktur, status kalian, dan masculinity kalian, artinya practicality dalam tindakan-tindakan kalian, ya. Atau juga hubungannya dengan laki-laki di hidup kalian, entah itu ayah, entah itu spouse, suami, ya, mertua, kakak ipar, atau adik, ya, semua lelaki penting dalam hidup kalian, ya, entah itu anak, bahkan laki-laki. Kalian akan punya ada konflik di situ. Dan itu juga hubungannya dengan status kalian dan karir juga termasuk, ya. Karena masculinity kita adalah tentang apapun tingkah laku kita. Dan Uranus di situ. Uranus akan selalu mempertanyakan status quo dan penguasa-penguasa yang punya, maksudnya authority yang punya power, kuasa dalam hidup kalian.
yang membentuk kalian, artinya orang tua kalian, siapapun itu yang lagi memang menjadi idola kalian, atau memang yang membuat hal-hal sesuatu pacuan kalian dalam membuat suatu pedoman atau nilai yang berdampak sangat kuat dalam kalian mengambil keputusan. Itu maksudnya. Oke. Uranus lagi di situ, jadi akan ada konflik di situ tentang jati diri gue siapa dan apa yang orang lain inginkan dari gue. Nah, konfliknya di situ. Oke. Ace of Wands kebalik. Ada sesuatu yang ingin baru dimulai tapi kandas. Semacam miss opportunity. Peluang yang tidak diambil. Yang sebenarnya itu sangat menghidupkan kalian. Dan gue tadi fokus di sini, ini artinya kurangnya komunikasi juga. Intuisi gue, insting gue bilang ini kurangnya komunikasi. Kalian surprise emosi kalian untuk tidak memulai, sehingga kalian ragu-ragu ingin mengambil suatu peluang yang akhirnya kalian kehilangan. Knight of Swords kebalik. Ini energinya Gemini, tentang komunikasi, ya. Komunikasi, berpersepsi, teknologi, dan semuanya tentang kebenaran. Yang kebalik, jadi tidak ada komunikasi, apalagi kebenaran, apalagi penjelasan, ya kan? Gemini itu ada di House of Friendship. Kalian menutup diri, entah itu di dalam teknologi dan juga dengan teman-teman. Kalian mengisolasi diri untuk tidak karena tidak mau berkonfrontasi. Kalian tidak mau berkonfrontasi apapun yang kalian lagi hadapin. Kalian lagi menghindar itu. Mengkonfrontasi apapun, kalian lagi males mengonfrontasi hal-hal yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman. Bahkan teknologi pun kalian nutup. Udah berapa lama nggak posting? Seven of Swords. Keluarnya begini nih. Jadi antara gini dan gini. Kalian antara lagi in between gitu, lagi di antara. Ini gue mesti gimana sih gitu. Ini gue mesti gimana sih? Gue harus ngumpet-ngumpet gak enak, ntar ketahuan. Kalau jelas-jelasan ntar ada yang ngomel, ada yang risih, ada yang rese, ya kan? Jadilah begini. Intinya, ini energinya adalah kalian tidak bisa menjadi diri kalian sendiri. Kalian menahan diri. Kalian menahan diri apapun yang kalian rasa untuk tetap berada di bawah kuasa apapun itu status kalian. Dan ini sangat jelas banget didukung sama energi ketiga ini, Cin, ya. Oke, gue balik. Ini semuanya keluarnya kebalik ya.
The Moon, kebalik. The Moon artinya selalu tentang misteri, tentang yang tersembunyi, dan lebih-lebih emosional kita. Emosional kita itu kalau nggak dikasih perhatian, dia akan selalu tersembunyi. Nggak dikasih perhatian aja tersembunyi kok. Apalagi nggak dikasih perhatian, apalagi nggak dikasih terang, ya kan, tersembunyi. Dan semua yang rahasia itu The Moon, dan itu adalah sangat emosional kita. Ini tentang emosional kita. Kebalik artinya ada terang, dia akan muncul rahasia-rahasia itu yang selama ini kita tekan, kita simpan, kunci terlalu dalam, bahkan mungkin ada risiko kehilangan kuncinya mungkin. Ya, kita dengan Sirius ini, ya kan, dengan bintang Sirius ini, Lionsgate Portal, ya, akan diberi terang supaya jadi nyata. Terus ada The Ghost yang kebalik juga, dan ini Shirley Jackson. Kalian kalau mau cari Google sendiri juga boleh, ya. Tapi ya udah gue siapin. Kita baca. Ini Shirley Jackson ini, dia penulis novel, penulis short story, cerita-cerita pendek yang dia dapat penghargaan. Ya, dia orang Amerika. Sejarahnya adalah dia gotik, dia sangat gotik, dan dia selalu cerita tentang horor. Tapi semua yang dibalik kehororan itu, makanya terus keluar ghost, bingungan gue, kok bisa pas gitu ya. Dia ceritanya tentang haunted village segala macam gitu deh, tentang desa berhantu, ya gitu deh, haunted village, haunted hill. Nah, si Shirley Jackson ini, tapi dibalik semua yang berhantu itu, yang horor itu, sebenarnya poinnya adalah karena kita surprise, kita menekan apapun yang kita rasa, apapun yang tidak kita tak ungkapkan sebagai siapapun jati diri kita, apapun yang kita rasa itu adalah jati diri kita menjadi hantu, menjadi invisible, tidak nyata, karena bulan itu tidak memberi terang. Leo season, ya, matahari lagi di kamu kan gitu ya, semua diberi terang. Bahkan barusan ada full moon di Aquarius, yaitu di rumah ketujuh kalian, relationship, any kind of relationship, marriage, equality, business partner, sahabat, kakak, adik, keluarga, sepupu, tetangga, ya, semuanya itu relationship, sesama, ya, relationship. Kita tidak akan dipandang dan menjadi nyata kalau kita kehilangan jati diri kita sendiri. Kalau kita tidak menunjukkan siapa diri kita, selalu menjadi people pleaser, ya, adalah sama saja kita kehilangan jati diri kita. Dan itulah yang terjadi, apa yang ditulis semua oleh si Shirley Jackson. Karena dia tidak dicintai oleh ibunya. Dia merasa dari kecil dia merasa tidak dicintai oleh ibunya. Dan bahkan dia ada satu tulisannya dia itu nggak pernah dipublish, nggak pernah sekali dia menulis apapun yang dirasanya itu pun juga nggak kekirim gitu, nggak kirim. Dan itu yang benar-benar dia rasa. Dan dibalik semua ceritanya dia itu adalah tentang seorang ibu atau tingkah laku saat itu pada tahun 50-an di Amerika, yang mana namanya society, ya, itu jadi kritikan abis karena mereka anak-anak perempuan saat itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri karena tertekan
dia pingin keluar dari kedok domestik, dan itu dikecam habis dia sama New York gitu. Dan tapi dia berhasil membangun image-nya melalui cerita-ceritanya, dan itu akhirnya diakui oleh semua kalau memang itu inilah personal power ya, inilah personal power The Lions Gate, dimana kita tidak mau, dan ini tadi konflik tadi antara jati diri kita dan kalau kata-katanya Jokowi, revolusi mental. Jangan mau jadi ghost gitu maksudnya. Udah gitu aja Leo. Dah, sampai ketemu di lewat jam malam berikutnya. Jangan lupa nge-like, share, join, subscribe kalau emang belum. Dah.